Bab 874. Metode keluarga Zhao. Yontono Zhao sangat kejam, tidak hanya mengalahkan Chuan Xue, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dirinya. Dan dia akan melakukan semua ini dengan kejam karena dirinya sendiri. Karena dia membenci dirinya sendiri, dan membuat marah Chuan Xue. Eric Qin dipenuhi dengan amarah, mengepalkan tinjunya. Yontono Zhao, besok dia akan membunuh orang ini. Entah hari ini atau besok, harus membiarkan Chuan Xue melihat dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana aku membunuh Yontono Zhao ini dengan tanganku sendiri. Eric Qin memandang semua orang. Cara terbaik untuk menyembuhkan ketakutan iblis dalam dirinya adalah dengan menghancurkan langsung apa yang ditakuti Chuan Xue. Eric Qin akan membunuh Yontono Zhao, beritahu Chuan Xue bahwa orang yang dia takuti tidak layak disebut. Kak Eric Qin. Kembali ke kediamannya, Eric Qin secara tidak sengaja menemukan bayangan indah sedang berdiri di luar pintu dan menunggu. Bella Fang, kenapa kamu ada di sini? Eric Qin melihat pihak lawan dan tersenyum ringan. Saat ini Bella Fang seperti gadis suci di dunia tersembunyi. Kalau bukan karena sepasang mata indah yang tidak berubah sedikit pun, Eric Qin mungkin akan merasa seperti dua orang yang berbeda. Jika aku tidak datang mencarimu, apakah kamu tidak pernah berpikir untuk mencariku? Bella Fang berkata dengan sedikit marah. Kamu juga tahu situasiku. Dunia tersembunyi membenciku sampai mati. Aku pergi mencarimu, bukankah itu akan melibatkanmu? Eric Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tapi kenapa aku tidak melihatmu di panggung pertandingan akhir-akhir ini? Kamu sudah tersingkir. Lelucon, bisakah aku dieliminasi oleh orang-orang itu? Bella Fang langsung meloncat marah dan berkata, aku itu karena beruntung, di ronde terakhir lawannya sudah kosong, jadi aku langsung masuk ke 100 besar pejuang kebanggaan. Masih ada hal seperti itu. Eric Qin sedikit terdiam. Tentu saja, bagaimana, aku juga seorang pejuang kebanggaan sekarang. Aku sangat kuat, mungkin kamu membutuhkan bantuanku di masa depan. Bella Fang melambaikan tinjunya dengan percaya diri. Eric Qin dalam keadaan linglung. Ini baru berapa lama berlalu? Penyihir kecil yang dulunya membuat sakit kepala ini benar-benar berubah menjadi jenius muda di dunia seni bela diri. Dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Aku juga tahu, kamu pasti sangat sibuk saat ini dan sangat ingin membalas dendam untuk Chuan Xue, jadi aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu sesuatu. Melihat Eric Qin yang sedikit pendiam, Bella Fang mengira bahwa Eric Qin sedang kesal. Dengan cepat berkata, ayah angkat memberitahuku, Yontono Zhao ini dan adiknya, Dimarto Zhao adalah cucu dari sesepuh sekte Wendao. Jika kamu bertarung dengannya besok, Yontono Zhao pasti akan mendapatkan bantuan dari sesepuh. Ayah angkat memintaku untuk memberitahumu agar tidak ceroboh. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Eric Qin tersenyum. Kamu semangat, jadilah kebanggaan untuk pejuang kita. Bella Fang mengangguk, dan mengucapkan selamat tinggal pada Eric Qin. Saat ini, sekte Wendao di gunung belakang. Formasi di luar area terlarang berkedip tajam, awan berkabut menjulang di pegunungan, dan beberapa teriakan dan permintaan ampun dari para narapidana masih bisa terdengar di dalam sel. Orang tua berjubah putih yang ditemui Eric Qin, masih duduk bersila di atas batu besar, postur tubuhnya tetap tidak berubah, seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Tidak jauh di depannya, sesosok tubuh sedang berjalan perlahan. Kakek, aku datang. Yontono Zhao memandang orang tua di atas batu tinggi, memberi hormat, matanya penuh dengan pemujaan. Alasan mengapa keluarga Zhao bisa menjadi salah satu keluarga sekte Wendao adalah karena orang tua di depannya ini. Tidak hanya dia memiliki basis kultivasi yang luar biasa, dia juga sangat kuat dan telah memenangkan kepercayaan dari penguasa, dan bertanggung jawab atas tempat ini selama beberapa dekade. Keluarga Zhao di bawah kepemimpinannya,
tidak berhenti dalam penyebaran peradaban, dan sekarang 7 putra suci Sekte Wen Dao. Di antara 7 putra suci, 2 dari keluarga Zhao, semua adalah berkat dari orang tua itu. Di batu biru yang sedikit lebih kecil di samping, ada juga sosok yang duduk bersila. Melihat Yontono Zhao datang, dia perlahan membuka matanya dan tidak bisa menahan diri dan berbicara. "Yontono, ada apa? Mengapa kamu setuju untuk bertarung sengit dengan Eric Qin?" Orang yang berbicara adalah Dimarto Zhao. Sebelumnya, dia dan Eric Qin berjuang melawan pemurnian tubuh wilayah rahasia, terpukul keras oleh formasi itu dan terus berlatih di sini. Tapi saat ini Dimarto Zhao penuh aura kuat di seluruh tubuh, ekspresinya galak, ternyata sudah sembuh total. Kali ini, Dimarto Zhao memandang adik laki-lakinya dengan ekspresi tidak senang dan bertanya. Pilihan Yontono Zhao agak membingungkan. Raut wajah Yontono Zhao sedikit berubah, belum juga berbicara, tetapi orang tua di samping itu perlahan membuka matanya, dan seberkas cahaya bersinar melalui pupil matanya. Tak perlu dikatakan lagi, orang tua aku yang ingin Yontono menyetujui masalah ini. Perkataan orang tua itu mengejutkan Dimarto Zhao. Kakek, Eric Qin memiliki banyak metode dan sangat licik. Takutnya Yontono bukanlah lawannya. Tentu saja aku tahu bahwa Eric Qin tidak mudah ditangani, jadi aku memanggil Yontono untuk datang. Orang tua itu berkata dengan nada datar. Kamu 2 saudara semuanya termasuk 14 dari putra suci. Sedikit banyak pasti ada beberapa keraguan di sekte, mengira bahwa aku berperan di dalamnya. Jika Yontono bisa membunuh Eric Qin, maka suara-suara ini bisa dibungkam. Selain itu, ini membuktikan bahwa keluarga Zhao aku adalah master ganda, dan itu juga sangat baik untuk perkembangan masa depan kalian berdua. Mengapa ketua sekte Wen Dao berikutnya tidak boleh bermarga Zhao? Orang tua itu tampak ceria, tidak memiliki arti yang dalam. Hati Dimarto Zhao dan Yontono Zhao tergerak tiba-tiba. Mereka langsung mengerti maksud orang tua itu, sekte Wen Dao sangat besar. Posisi ketua sekte adalah hasil dari permainan multipartai. Jika keluarga Zhao memiliki keuntungan dalam generasi penerus, dengan begitu, akan sangat bermanfaat bagi kakek dalam pengambilan ahli sekte Wen Dao. Setelah kakek menjadi ketua sekte Wen Dao berikutnya, mata kedua bersaudara itu cerah, hati mereka tiba-tiba penuh dengan ambisi. Hanya khawatir aku tidak cukup kuat, dan menunda urusan penting kakek. Yontono Zhao berkata, itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Orang tua itu terkekeh, begitu sosoknya bergerak, langsung terjatuh dari batu besar. Ikutlah denganku. Dengan kedua tangan di punggung, orang tua itu berjalan ke tepi gunung bersama Yontono Zhao. Dia meremas tangannya dan mengeluarkan banyak reiki. Gunung itu bergetar beberapa saat, kemudian tampak seperti mencair, dan sebuah lubang hitam yang dalam muncul. Mata Yontono Zhao menatap lurus, meskipun dia berdiri di pintu masuk gua, dia bisa merasakannya, ada semburan hawa yang sengit di dalam gua. Pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi di gua ini. Karena aku memintamu untuk setuju, tentu saja tidak akan membiarkanmu mati. Kamu adalah garis keturunan keluarga Zhao-ku. Kamu tentu harus tahu dengan beberapa hal ini, orang tua itu berkata dengan nada datar. Hati Yontono Zhao tergerak, mengikuti orang tua itu ke dalam gua. Dimarto Zhao duduk bersila di atas batu biru, matanya penuh rasa penasaran, menebak-nebak harta apa yang akan diberikan kakeknya kepada Yontono Zhao. Tapi bagaimanapun juga, dengan perlindungan kakek, besok Eric Qin ini ditakdirkan untuk mati. Di dalam istana peri, Eric Qin duduk bersila di kediamannya, mengingat kembali kekuatan Yontono Zhao yang terlihat hari ini, dengan ekspresi bijaksana di wajahnya. Tidak peduli seberapa besar peningkatan yang didapat Yontono Zhao, kemampuan dasarnya tidak akan berubah, dan akan tetap menjadi formasi pedang.
Dimarto Zhao adalah formasi 9 pedang, dan Yontono Zhao adalah formasi 6 pedang. Hal ini menunjukkan bahwa basis kultivasi keluarga Zhao didasarkan pada formasi pedang. Jika tidak menggunakan Reiki, sekte pemurnian tubuh mana yang akan lebih cocok? Saat Eric Kin berpikir, beberapa bintang berkelebat dengan cepat di dalam lautan pengetahuan, dan akhirnya 3 bintang memori tetap berada di depannya. 1 serangan, 1 pertahanan dan 1 tambahan. 3 teknik pemurnian tubuh kuno ini adalah yang paling cocok, pilih ini saja. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.